Kemarin kalau nggak salah komisi skripsi kan mengumumkan untuk ngisi Google Form untuk pembagian pembimbing. Karena juga nggak ngisi. Saya sudah mengisi, Pak. Oh sudah, sekarang sudah ngisi. Iya, Pak. Ini sudah lewat berapa tahun sekarang? Udah lewat ya? 7 tahun ya? Belum, Pak. Ini udah akhir semester ini sudah 7 tahun, Pak. Kenapa? Di akhir semester genap ini sudah 7 tahun, Pak. Sudah lewat ujian, belum ujian soalnya. Aldo. Aldo nggak ada orangnya nih. Aldo. Aldo bisa dengar suara saya enggak? Kalau enggak, ini saya akan remove dari Webex. Aldo. Aldo, bisa dengar suara saya? Mang Aldi ini orang berapa sih? Oh, ini. Mari. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak. Diganti dulu ininya. Nama, isikan dan nama. Baik, Pak. Permisi, Pak. Boleh keluar sebentar, Pak, untuk ganti nama, Pak. Oh, nggak bisa langsung, bisa diri. Baik, Pak. Rinaldi Tera. Ya, halo, Pak. Ya. Rinaldi angkatan 2019, sekarang mulai semester 6 ya. Iya, betul, Pak. Rinaldi kemarin yang isi kuliah siapa? Buri ya? Berapa kali pertemuan? Apa ya? Kurang begitu saya itu sih, Pak, soalnya lebih banyak absen gitu sih sebenarnya. Iya, berapa kali? Hah? Setahu saya 2 3 gitu. 2 kali pertemuan? Ya, teman saya gitu, Pak. Oh, kuat. Materinya apa yang dikasih dia kemarin? Materinya tentang ini sih, Pak. Kayak pengenalan buat presentasi untuk proposal, Pak. Apa lagi?
Pokoknya lebih banyak penyiapan ini Pak, apa persiapan pembuatan proposal. Jadi emang tugasnya itu kan memang dari awal ya. Dari awal tuh udah disiapin sampai outputnya terakhir kemarin untuk presentasi ada beberapa. Kira-kira yang diajarin apa aja sih? Masa nggak tahu yang Ya, diajarin? jadi template proposal formnya itu formatnya, terus kemudian ya setelah itu awal itu template proposal itu format, setelahnya itu ya tugas untuk pembuatan proposal Pak. Panduan akademik maksudnya? Panduan itu maksudnya? Penulisan skripsi. Daftar Panduannya di buku panduannya atau apa dipakai? Sumbernya. ada buku panduannya saya ada. Ya, makanya saya tanya, yang dikali kamu kuliah itu panduan skripsi. Yang panduan skripsi satu program. Baik, maaf ada tamu. Baik, siapa ini yang belum hadir lagi? Mari. Ini gimana Mari? Mari, semester berapa sekarang Mari? Baik Pak, menjelang habis semester ini semester 10 Pak. Habis semester ini habis waktunya itu? Bukan gitu Pak, semester ini semester 10 Pak. Oh, semester 10. Oh, lewat juga ya. Mau lewat ya. Iya Pak. Apakah bisa dilihat slide-nya? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa ya. Baik, kita berikan sedikit saja materi untuk mata kuliah seminar ini. Goal dari mata kuliah seminar ini adalah proposal. Saya harap semua mahasiswa, tahu nggak angkatan berapa ya, seluruh mahasiswa supaya sudah mendapatkan pembimbing untuk skripsi. Apa semua sudah mendapatkan pembimbing? Ada nggak yang belum mendapatkan pembimbing di sini? Yang mengambil mata kuliah seminar. Apa semua sudah mendapatkan pembimbing?
Coba yang belum mendapatkan pembimbing bisa diberitahu Pak. Supaya bisa bertindak nanti. Semua sudah ya? Izin masuk Pak, sepertinya pembagian pembimbing belum ada Pak. Kenapa? Pembimbing belum dibagi Pak. Belum ada pembagian ini pembimbing. Belum ya? Mohon izin Pak, kemarin setelah mengisi form katanya akan diinfokan lebih lanjut, tapi untuk sampai saat ini belum ada informasi terkait ini Pak. Informasi Pak. Belum ada informasi ya? Terakhir informasi dari Buriap selaku komisi skripsi Pak, beliau sedang mempersiapkan karena terjadi timpang dalam pemilihan pembimbing apa. Jadi mau meratakan dulu semua mendapatkan pembimbing sesuai dengan topik yang diajukan. Baik, Pak sudah koordinasi sama Bu Ria dan Bu Ria. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa diberikan ya. Sekarang sudah bulan April, sehingga masih bisa lebih fokus untuk membuat proposal ini. Baik, jadi kita masih punya waktu nanti April, Mei, Juni, Juli ya, karena habis itu ujiannya ada waktu 4 bulan untuk proposal, tapi sangat cukup buku yang dibutuhkan itu. Baik, saya akan lanjut saja untuk materi sedikit. Jadi ini untuk peraturan, salah sonografi ya. Ya ini output dari mata kuliah adalah masa dapat tulis skripsi, tesis atau paper dengan keadaan dasar ilmiah. Kemudian hasil akhir nanti adalah proposal skripsi. Nanti yang bapak nilai selain kehadiran wajib hadir, kemudian bisa membuat bagian dari proposal. Nah, dan di akhir adalah proposalnya jadi dengan tanda tangan pembimbing. Jadi sudah mendapatkan tanda tangan oleh pembimbing bahwa proposal tersebut sudah dibuat dengan baik oleh mahasiswa. Itulah yang akan kita gunakan sebagai penilaian. Jangan seperti mahasiswa sebelumnya di tahun lalu ada mahasiswa yang ternyata nggak bisa dia nggak dapat bimbingan dan sebagainya. Jadi mata kuliah ini kita akan memberikan arahan bagaimana menulis proposal, kemudian proposal dibuat oleh mahasiswa, kemudian melakukan bimbingan dengan dosen pembimbingnya, dan di akhir nanti akan mendapatkan tanda tangan oleh pembimbing. Terkait dengan skripsi ini namanya, nanti silakan langsung menghubungi pembimbing masing-masing. Kalau bisa langsung menghubungi dengan cara luring, tetap muka di kampus silakan janji dengan dosen pembimbingnya. Jadi walaupun perkuliahan tapi kita masih online karena terkait dengan pemeliharaan gedung. Jadi gedung FKP ini akan direnovasi sehingga belum ada ruangan untuk kita bisa gunakan pada kuliah tatap muka. Namun untuk kegiatan skripsi kita rencananya mungkin di periode ujian skripsi akan dilakukan secara luring tatap muka. Jadi untuk bimbingan dan sebagainya silakan bisa mungkin bisa dilakukan secara luring ya.
Bapak akan menggunakan dua suara Bapak bisa dengar lebih jelas nggak dengan ini ya? Halo? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Bisa lebih jelas nggak dengan ini ya? Sudah jelas, Pak. Baik. Jadi ya ini sedikit saja introduction. Jadi scientific method ya, metode the scientific method do science. Jadi melakukan kajian ilmiah. Ya, melakukan kajian ilmiah itu artinya apa? Mengikuti metode yang ditentukan untuk sampai pada pengetahuan. Jadi ketika kita melakukan kajian ilmiah ya, jadi kalau kita melakukan kajian ilmiah ada metode standar atau bahkan kita membuat metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk S1 saya pikir tahapannya cukup melaksanakan ya, penelitian dengan metode yang ada. Jadi lebih kepada implementasi metode-metode yang telah ada. Jadi bagaimana mengambil data itu juga ada metodenya. Berapa jumlah data yang dibutuhkan itu juga ada metodenya. Ya, bagaimana menganalisis data itu juga ada metodenya. Jadi ketika kita bicara skripsi atau melakukan publikasi tulisan ilmiah, maka ada kaidah-kaidah atau metode yang diikuti sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan baru misalnya, atau sesuatu yang belum pernah diungkap sebelumnya. Jadi itu kunci ketika kita melakukan kajian ilmiah, artinya kita mengikuti metode yang ditentukan. Ya, mengikuti metode yang ditentukan untuk sampai pada pengetahuan tersebut. Mudahnya begini misalnya. Pengetahuan yang ingin kita sesuatu yang ingin kita ketahui kan namanya pengetahuan. Sesuatu yang ingin kita ketahui misalnya pada suatu perairan, kalau kita bicara ilmu kelautan, kenapa suatu perairan di wilayah tertentu warna airnya itu berwarna hijau pekat misalnya, ada apa di sana? Nah, bagaimana kemudian kita menuju ke sana? Menuju pengetahuan itu, menuju apa yang terjadi di sana. Maka kita harus mengambil sampel airnya, padahal di tempat lainnya warnanya nggak seperti itu. Kenapa di sana hijau? Kan misalnya pertama yang kita lakukan, ambil sampelnya itu paling mudah kan. Nah, ketika kita berbicara bagaimana mengambil sampel, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengambil sampel tersebut, bagaimana caranya mengambil sampel tersebut. Metode apa yang kita gunakan untuk mengambil sampel tersebut? Secara teknis misalnya, alatnya apa? Ya, secara teknis alatnya apa? Itu yang pertama misalnya. Yang kedua, di mana sampel itu diambil? Berapa banyak sampel itu diambil? Maka ada dasar atau metode yang harus kita rujuk. Metode apa yang kita gunakan untuk menentukan jumlah sampel sehingga sampel yang kita ambil ini adalah representatif untuk melakukan penilaian terhadap suatu wilayah tersebut. Jadi kita tidak bisa hanya berdasarkan pada asumsi atau pada keinginan kita sendiri. Misal ketika kita melihat tadi perairan berwarna hijau pekat, udah kita ambil sampel satu, kemudian kita bawa ke lab misalnya. Ternyata misalnya secara pengetahuan kita tahu mungkin ini nutriennya tinggi gitu. Nutriennya yang kita kaji,
oh ternyata baru kita uji di lab, kandungan fosfat nitratnya nggak tinggi, rendah gitu. Kemudian kita menghasilkan analisis bahwa perairan tersebut tidak tercemar. Nah, ketika kita mengambil kesimpulan tersebut, sebenarnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Pertama, kita hanya mengambil satu sampel yang mungkin tidak representatif. Kita tidak punya dasar dalam mengambil sampel. Kemudian mengambil sampel tersebut, kita gunakan apa wadah yang ada di jalan, kita temukan, kita coba ambil gitu. Sehingga dari metode yang kita gunakan itu sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sebenarnya kita tidak menemukan pengetahuan yang seharusnya kita dapatkan, hasil yang seharusnya kita dapatkan. Ya, jadi ketika kita melakukan kajian ilmiah, maka kita harus merujuk atau mengikuti metode, metode yang ditentukan, standar dalam melakukan kajian terkait dengan kajian yang dilakukan itu harus kita rujuk dulu. Apa sih yang harus dilakukan dan sebagainya. Inilah yang paling penting. Kemudian ketika kita bicara scientific method, jadi metode ilmiah, kalau kita bicara metode ilmiah, jadi kalau kita bicara metode ilmiah ini bukan sistem kepercayaan atau dogma agama. Jadi kalau kita bicara metode ilmiah ya tadi kita nggak bisa berbicara sistem kepercayaan atau karena dogma agama, melainkan cara berpikir dan bekerja menuju pengetahuan yang lebih lengkap tentang dunia. Basisnya adalah metode ilmiah. Ketika metode ilmiah basisnya tidaklah kepercayaan, bukan dogma agama. Kepercayaan dan sebagainya itu adalah bagian hal yang lain pada pribadi masing-masing. Tapi ketika kita bicara metode ilmiah, kita tidak bisa kemudian melakukan kesimpulan atau melakukan analisis berdasarkan kepercayaan dogma agama. Contoh, kalau dulu ribut tentang bumi itu datar, secara ilmiah berdasarkan bukti-bukti yang ada, bumi itu bulat. Nah, kalau kita punya kepercayaan bumi itu datar, silakan, itu adalah bagian dari kepercayaan. Tetapi ketika kita ingin membandingkan bahwa membuktikan bumi itu datar, maka buktikan dengan metode ilmiah. Lawan itu bumi bulat, bumi itu datar bukan bulat, dengan metode yang ilmiah, dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi ini nggak bisa dipertentangkan. Kalau berbicara kepercayaan bumi itu datar, silakan, itu bagian dari kepercayaan, bagian dari dogma agama, bukan bagian dari metode ilmiah. Ya, bukan dari metode ilmiah. Ada kebenaran dalam metode sistem kepercayaan, silakan, itu kebenaran dalam sistem kepercayaan, tapi tidak dalam metode ilmiah. Jadi cara berpikir dan bekerja menuju pengetahuan yang lebih lengkap tentang dunia. Jadi ini metode ilmiah ya. Jadi kalau kita bicara sains tidak bersifat perspektif, ia tidak dapat mengatakan apa yang harus dilakukan. Namun ia dapat menunjukkan kemungkinan konsekuensi dari tindakan tertentu seobjektif mungkin. Jadi sains itu tidak bisa diarahkan. Jadi kita tidak bisa mengarahkan imajinasi kita. Imajinasi kita adalah bagian dari cara berpikir. Tetapi sains itu tidak harus membetulkan imajinasi kita itu. Sains itu tidak dapat digunakan atau diarahkan untuk mengatakan imajinasi kita benar, tapi imajinasi itu kemudian dibuktikan benar atau salah. Kalau imajinasi itu kemudian dari metode ilmiah kemudian benar, ya itulah dia, sudah objektif, karena metodenya sudah jelas yang digunakan.
Tidak ada yang salah dengan imajinasi. Tapi metode ilmiah sains itu tidak dalam rangka membetulkan, tapi membuktikan betul atau salah. Kemudian kalau kita hanya menggunakan metode ilmiah membetulkan apa yang kita inginkan, maka semua akan direkayasa kemudian. Ya, metode yang kita gunakan kemudian direkayasa hanya untuk berkeinginan membuktikan bahwa apa yang kita imajinasikan itu benar gitu. Ya, jadi tidak harus membenarkan apa yang kita pikirkan, tetapi harus membuktikan pikiran kita itu betul atau tidak. Jadi dasarnya adalah metode ilmiah. Jadi dapat menunjukkan kemungkinan konsekuensi dari tindakan tertentu seobjektif mungkin. Jadi kalau kita bicara karakteristik ilmu pengetahuan, sains ini adalah bersifat self-criticism, evidence-based, theory-based, transparansi, no appeal to authority. Ya. Jadi dia bisa bersifat self-criticism, bukti-buktinya jelas, teori-teorinya ada, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Bila esensi dari kemudian ada ujian skripsi, ada publikasi jurnal, terus ada transparansi. Kita menuliskan apa yang kita lakukan. Tidak ada yang ditutup-tutupi di sana. Tidak ada yang sesuatu yang kemudian kita tidak munculkan, misalnya A, kemudian kita munculkan B. Dan dia tidak berafiliasi dengan politisian, tidak berafiliasi dengan tidak berafiliasi, tidak kepentingan, nanti kepentingan sadar, kemudian kebijakan dan sebagainya. Nah, ini karakteristik dari ilmu pengetahuan. Ketika saya melakukan kajian tentang dampak dari sebuah pembangunan infrastruktur pariwisata di Bali, kemudian diminta oleh pemerintah untuk melakukan kajian tersebut untuk mengamankan pemerintah, misalnya ya ini yang namanya Nobel Retail, saya mengarahkan supaya hasilnya baik gitu. Tidak ada dampak apa-apa, itu maksudnya. Tidak boleh seperti itu. Jadi karakteristiknya adalah kita tidak berpihak pada salah satu, tapi kita melakukan kajian dengan metode yang ada, dengan metode ilmiah yang bisa diperlukan, dan menyampaikan apa yang didapatkan. Terlepas bahwa kita di pendanaan dalam melakukan kajian itu adalah pemerintah. Adalah sifat dari atau karakteristik dari ilmiah. Jadi kalau kita berbicara type of science, jadi pikiran-pikiran dapat diklasifikasikan menjadi eksperimen, observasi, dan historis. Jadi ketiganya memiliki karakteristik masing-masing. Ada eksperimental, jadi pengukuran atau penelitian yang dilakukan di bawah kontrol. Bedanya ya, kalau kita bicara eksperimental, jadi ada treatment terhadap objek yang akan kita teliti, objek yang ingin kita teliti. Misal pertumbuhan terumbu karang. Kalau kita melakukan secara eksperimen, maka terumbu karangnya kita taruh di lab dengan akuarium, misalnya contohnya. Di akuarium itu kita kontrol berapa susunya, nutriennya seperti apa, dan sebagainya. Itu adalah di bawah kontrol. Kemudian kita melihat di sana bagaimana pertumbuhannya. Jika suhunya dibuat 32 derajat, 34 derajat, 36 derajat, kemudian kita bandingkan mana pertumbuhan terbaik untuk terumbu karang tertentu, misalnya. Itu adalah eksperimen. Ya. Kalau observasi adalah pengamatan
dilakukan dalam kondisi yang tidak kontrol, atau semi terkontrol. Misalnya curah hujan, arus laut, itu kan nggak bisa kita kontrol. Tapi kita ukur. Terumbu karang, misalnya di perairan, nggak bisa kita kontrol. Suhunya bergantung pada alam. Kita hanya mengukur berapa suhunya. Makanya berapa, pertumbuhan setiap tahunnya berapa. Itu adalah observasi. Kemudian kalau kita berkait dengan responden, survei yang tidak dapat kita tentukan karakteristiknya. Observasinya, bagaimana kita tidak dapat menentukan karakteristiknya, itu adalah random. Bagaimana kita merandom, itu ada metodenya lagi. Kemudian memerlukan desain pengambilan sampel yang baik untuk memastikan pengamatan mewakili proses yang akan dimodelkan. Nah ini, desain pengambilan sampel yang tadi saya sampaikan juga. Kalau kita ingin merepresentasikan suatu wilayah, ya, bagaimana sampel itu yang diambil sehingga dia dapat merepresentasikan kewilayahan misalnya dan sebagainya. Kemudian ada yang kegiatan yang sifatnya historis. Adalah ada bukti dari masa lalu yang tidak akan pernah bisa dibuat ulang secara eksperimental. Misalnya terkait dengan peninggalan geologi dan sebagainya. Peninggalan masa lalu yang kemudian kita ceritakan dari teman-teman yang ada. Kita tidak bisa buat ulang secara eksperimental. Dia sebenarnya bersifat temuan di alam, budaya dan sebagainya. Jadi ada bukti dari sana. Nah, kemudian kita bandingkan sains dan engineering. Ya. Kalau kita bicara sains, adalah metode untuk menemukan fakta tentang alam dan untuk menempatkan dalam konteks teoritis. Mengapa? Kalau kita di ilmu kelautan, kita akan lebih banyak akan bertanya mengapa. Tadi saya sampaikan kenapa perairan ini berwarna hijau pekat. Kenapa ikan tidak ditemukan lagi di perairan? Atau lemuru kenapa berkurang jumlahnya? Atau bahkan kenapa ada misalnya sandal banggai di perairan Singaraja misalnya? Kenapa ada kemunculan sunfish misalnya di Nusa Penida? Kenapa sering muncul di sana? Nah ini kita ingin menemukan fakta tentang alam. Kalau kita bicara engineering, inilah desain dan pembuatan benda. Ya, desain dan pembuatan benda mempermudah pekerjaan sebagai ada permasalahan dalam pengukuran suhu perairan pada kedalaman 1000 meter misalnya, karena terkait dengan penyelam. Ketika kita bicara teknik, bagaimana alat yang bisa digunakan untuk mengukur suhu pada kedalaman 100 meter, 1000 meter misalnya. Dibuatlah ROV, dibuatlah logger, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara sains dan engineering, ini sama-sama membutuhkan pemikiran logis atau logical thinking. Jadi, ini harus membutuhkan pemikiran logis, baik sains ataupun engineering. Jadi, pemikiran logis kita lah yang dibutuhkan. Critical thinking kita juga dibutuhkan. Jika kita bicara logical thinking, selanjutnya kita bicara critical thinking. Jadi perbedaan mendasar adalah bahwa sains menyelidiki dunia sebagaimana adanya dan mencoba menjelaskan. Sedangkan kalau kita bicara engineering, ini mengubah dunia dengan kreativitas manusia. Jadi key point-nya adalah scientific method ini is a manner of thinking and working toward more complete knowledge of the world.
Jadi scientific method ini cara berpikir ya, dan cara kerja menuju pengetahuan yang lengkap tentang dunia. Kita berbicara cara berpikir dan cara bekerja, metode ilmiah, scientific method. To be a scientific, a statement must in principle be falsifiable. Jadi tidak ada yang ditutupi, tidak ada kebohongan. Tidak ada kebohongan. Tadi bicara metode ilmiah. Berbeda dengan kepercayaan, sifatnya ada falsifiable. Science may be classified as experimental observation dan historical dan there are many forms of scientific inference with different logical foundation and degree of rigor to lack. When a scientific explanation is linked to causality of akibat, parsimonious explanation is preferred. When a scientific statement may be a fact, hypothesis, theory, or raw, it's with a level of certainty. Dia harus dengan kepastian. Another type of scientific reasoning is deductive dan deductive. Kemudian scientific explanation requires sound logical thinking. Inilah key point yang harus diperhatikan ketika kita berbicara sains ya. Nah inilah dasar nanti sebagai pengetahuan mahasiswa sebelum menyiapkan proposal atau sebelum melakukan penelitian. Jadi hal-hal ini sangat penting untuk diketahui. Itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya silakan. Ini saya Miguel Pak, angkatan 19. Ini Pak mau tanya untuk tipe sains ada Tunggu sebentar. Saya coba ambil ini. Ya silakan. untuk tipe sains Pak ada yang historis itu bagaimana ya Pak cara misalnya kalau ingin kajian tentang yang tipe sains historis gitu Pak. Kalau di kelautan contohnya. Terima kasih Pak. Iya, kalau di kelautan ini kan peninggalan sejarah historical. Seperti misalnya rek yang ada di Ambon misalnya, kan ada peninggalan sejarah, di sana ada kapal selam yang menyelam, kemudian di sana diceritakan juga terkait dengan sejarah pada saat itu perang ya, masa penjajahan dan sebagainya. Nah, di sana kan ada nilai-nilai historis yang ada di sana yang kemudian menjadi bagian dari bagian dari ekosistem, bagian dari ekosistem yang kemudian di sana ada terumbu karang dan sebagainya. Nah tentu ini ada sejarah tertentu yang tidak bisa kita buat eksperimen dia, tetapi melakukan penelusuran terkait dengan sejarah yang ada di sana, sejarah tenggelamnya kapal tersebut, sejarah bagaimana kemudian kapal selam tersebut itu menjadi bagian ekosistem perairan yang berpengaruh baik terhadap pertumbuhan terumbu karang maupun ekosistem sumber daya perikanan yang ada di sana misalnya, dan kemudian tarik wisatawan. Itu kira-kira. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik. Ada yang lain yang bertanya? Ada yang lain yang bertanya? Baik. Sekarang saya minta mahasiswa, seluruh mahasiswa yang mengambil pada kuliah kuliner ini untuk membuat
bagian latar belakang dari rencana penelitian. Membuat bagian latar belakang sebanyak maksimal 2 halaman. Maksimal 2 halaman. A4. Dengan panduan skripsi yang kita miliki aturannya. Hanya membuat bagian latar belakang saja. Ya. Kemudian nanti dikumpulkan paling lambat tanggal sekarang minggu depan tanggal 12 ya. Depan tanggal ya. Nanti tanggal 12. Paling lambat dikumpulkan tanggal 12. Apa tanggal 12? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Saya boleh tanya Pak, untuk pengumpulan itu langsung ke Bapak atau nanti dikumpulin lewat link ke Bapak atau bagaimana? Kasih. Ya. Oke, siapa yang? Pak, kuliah ini. Sorry Pak, suaranya putus Pak kalau di device saya. Halo, saya nggak dengar ya. Halo. Halo Pak, suaranya tadi putus. Sorry. Halo. Siapa korban anak kuliahnya? Korbannya saya Pak. Siapa namanya? Angel ya? Angel, tolong kirimkan saya nama-nama tidak hadir hari ini ya. Iya Pak, sudah di-record. Kemudian Angel punya akses untuk isi absen? Absen, maksudnya absen seluruh ininya Pak, mahasiswa seminar. Punya akses untuk isi absen nggak ada? Nggak punya ya? Enggak Pak, tapi saya ada datanya sih Pak yang ngambil mata kuliah seminar. Oke. Tolong kirimkan nama tidak mengambil mata kuliah ya. Iya Pak. Maksudnya tidak hadir ya? Biar bisa jawab. Iya Pak. Baik, itu saja untuk hari ini. Nanti Bapak akan berikan form untuk pengumpulannya. Tolong Angel bisa komunikasi dengan saya lebih lanjut tadi kalau Pak lupa ya, supaya Bapak bisa buatkan formnya dan bisa di-upload di sana. Ingat, perintahnya adalah membuat latar belakang proposal ya, bagian latar belakang saja. Tidak sampai rumusan masalah, tidak sampai tujuan. Hanya bagian latar belakang dan maksimal 2 halaman dengan mengikuti panduan skripsi formatnya. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Baik, itu saja dari saya dan Reni. Saya pikir sudah semua yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Selamat siang Pak. Siang Pak. Siang, Pak. Siang.